Sejarah suku Baduy, kita simak sama-sama cerita yang satu ini. Kali ini aku akan membahas tentang salah satu suku di Indonesia, yaitu suku Baduy. Dari sejarahnya, mata pencarian, tempat tinggal, agama, hingga tradisi-tradisi yang ada di suku Baduy. Semuanya akan aku bahas di dalam satu video ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja simak video ini sampai akhir. Nama Baduy diambil dari nama sungai yang terletak di bagian utara desa Kanekes, yaitu Sungai Cibaduy. Baduy atau Kanekes adalah salah satu desa di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Di dalamnya terdapat suku Baduy atau orang Kanekes yang merupakan sekelompok masyarakat yang memegang teguh kearifan lokal. Populasinya kurang lebih 26.000 jiwa dan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Baduy Luar dan Baduy Dalam. Perbedaan kedua suku ini terlihat dari cara mereka melakukan aturan adat. Suku Baduy Dalam masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan dengan baik. Sementara suku Baduy Luar sudah terkontaminasi dengan budaya luar, seperti menggunakan barang elektronik dan sabun serta menerima tamu dari luar negeri dan memperbolehkan mereka menginap. Perbedaan lain terlihat dari cara berpakaian mereka. Dalam keseharian suku Baduy Dalam menggunakan baju berwarna putih yang melambangkan kesucian dan budaya yang tidak terpengaruh dari luar. Suku Baduy Dalam mendiami 3 kampung saja yang dipimpin oleh seorang tetua adat yang disebut Puun. Puun sendiri dibantu oleh Jaro sebagai wakilnya dan bertugas untuk menentukan masa tanam dan masa panen. Juga menerapkan hukum adat serta mengobati penduduk yang sakit. Sementara suku Baduy Luar tinggal di 50 kampung yang berada di kawasan Pegunungan Kendeng. Di samping itu, suku Baduy memiliki aturan yang masih terus dipatuhi sampai saat ini, khususnya oleh suku Baduy Dalam, yaitu yang pertama, tidak boleh menggunakan kendaraan sebagai transportasi. Yang kedua, tidak boleh menggunakan alas kaki. Dan yang ketiga, pintu rumah harus menghadap utara atau selatan, kecuali rumah ketua adat. Yang keempat, dilarang menggunakan alat elektronik, harus menggunakan pakaian serba hitam atau putih yang ditenun dan dijahit sendiri. Yang kelima, tidak boleh menggunakan pakaian modern. Masyarakat suku Baduy bermata pencarian sebagai petani atau penggarap ladang. Alam yang subur mempermudah suku ini dalam menghasilkan berbagai komoditas pangan. Dalam praktik berladang dan bertani, suku Baduy juga tidak menggunakan sapi atau kerbau untuk mengolah lahan. Suku Baduy juga melarang keras anjing masuk ke kawasan tempat tinggal mereka dengan alasan menjaga kelestarian alam. Masyarakat suku Baduy juga gemar memelihara ayam. Namun, mereka hanya akan menyembelih ayam pada hari-hari tertentu saja. Misalnya saat upacara adat ataupun hari pernikahan. Rumah suku Baduy terdiri dari 3 ruangan dengan fungsi yang berbeda satu sama lain. Bagian depan berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan menenun untuk kaum perempuan. Bagian tengah diperuntukkan untuk ruang keluarga dan tidur. Sedangkan bagian belakang rumah digunakan untuk tempat menyimpan hasil panen. Semua ruangan dilapisi dengan alas yang dibuat dari anyaman bambu. Untuk bagian atap, mereka menggunakan serat ijuk atau daun kelapa. Berbeda dengan masyarakat modern, kekayaan suku Baduy Dalam tidak dilihat dari bentuk dan ukuran rumah. Seluruh masyarakat suku Baduy Dalam memiliki rumah dengan bentuk dan ukuran yang sama. Kekayaan mereka dilihat dari kepemilikan benda seperti tembikar. Semakin banyak jumlah tembikar yang dimiliki, maka semakin tinggi derajat orang tersebut.
Oh iya, FYI, orang-orang di suku Baduy tidak menggunakan peralatan elektronik. Suku Baduy juga tidak menggunakan perabotan rumah tangga seperti piring atau gelas yang terbuat dari logam atau kaca. Mereka lebih memilih memanfaatkan bahan dari alam, misalnya untuk gelas mereka memilih menggunakan potongan bambu. Kepercayaan suku Baduy adalah Sunda Wiwitan, yaitu kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan leluhur yang sudah bersatu dengan alam. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sangyang Siksa Kandang Karesian, yang berasal dari zaman kerajaan Sunda, berisikan ajaran keagamaan dan ketuntutan moral. Dalam Sunda Wiwitan, ada 3 macam alam yang dipercaya oleh suku Baduy, yaitu yang pertama, Buanya Nyungcung, yaitu tempat bersemayamnya Sang Hyang Kersa. Yang kedua, Buana Panca Tengah, yaitu tempat berdiam diri manusia. Yang ketiga, Buana Larang, yang berarti neraka. Biasanya doa yang dilakukan oleh para penganut Sunda Wiwitan adalah lewat nyanyian pantun dan kidung yang disertai tarian. Tradisi mereka dapat dilihat dari upacara syukuran padi yang dikenal dengan sebutan perayaan Serentahun. Tempat sembahyang umat Sunda Wiwitan adalah Pamunjungan atau Kabuyutan, yaitu tempat punden berundak yang biasanya terletak di bukit. Suku Baduy memiliki tradisi khasnya tersendiri, yaitu tradisi Kawulu yang merupakan upacara adat suku Baduy yang dilangsungkan sebelum upacara Seba. Upacara Kawulu ini dilakukan suku Baduy dengan maksud untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa atas alam yang diberikan. Untuk itu, upacara Kawulu biasanya dilangsungkan setelah padi alami masa panen. Dan berbicara tentang tradisi, setiap perempuan di suku Baduy juga diwajibkan bisa menenun. Kain tenun yang bertekstur lembut digunakan untuk bahan membuat pakaian, sedangkan yang kasar untuk ikat kepala atau ikat pinggang. Selain digunakan sendiri, kain tenun karya suku Baduy juga diperjualbelikan sebagai oleh-oleh untuk para wisatawan yang berkunjung. Selain kain, suku Baduy juga membuat tas dari kulit pohon terep yang bernama koja atau jarok. Tas ini digunakan untuk menyimpan segala macam kebutuhan yang diperlukan saat beraktivitas atau dalam perjalanan. Masyarakat suku Baduy juga masih menjunjung teguh budaya perjodohan. Seorang gadis berusia 14 tahun akan dijodohkan dengan laki-laki yang berasal dari suku tersebut. Selama perjodohan, orang tua laki-laki bebas memilih wanita yang akan dijadikan menantunya. Orang Baduy juga dikenal sangat gemar berjalan kaki. Mereka akan berjalan kaki kemanapun meski jarak yang ditempuh cukup jauh. Nah, itu dia suku Baduy. Mohon maaf jika sepanjang video ini ada kesalahan dalam penyebutan kata. Jadi gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa dibantu like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan kalian mau aku bahas tentang apa lagi nih di video selanjutnya? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!